Teman lama sudah sampai ya? Lihatlah aku. Mobil yang baru saja kubeli. Belum terbiasa bawanya. Tenang saja. Segera. Sampai. Bang, jadi pergi nggak? Aku baru saja dapat orderan lagi. Aduh, ayo. Kalian percaya, pendapatan 6 juta juga bisa menjadi orang terkaya di dunia. Namaku Andi. Pada hari paling sosial dalam hidupku, aku sudah melakukannya. Hari ini, ada sebuah pertemuan dengan teman sekolah 6 tahun yang lalu. Sebagian besar, aku tidak bisa mengingat tampangnya. Selain 2 orang itu. Aduh. Teman-teman, semuanya sudah sampai ya? Hah. Aduh. Andi, boleh juga kamu ini. Chris hanya mengendarai Benz. Kamu sudah mengendarai Porsche. Hei, Benz bagus. Porsche ini boros bensin. Tapi, aku menyarankan kalian semua lebih baik naik kendaraan umum. Penghematan energi dan pengurangan emisi untuk mengurangi polusi udara. Kita harus ikut partisipasi. Penghematan energi seperti kata Andi. Mancis kamu ini, gak ada minyaknya. Cih, mancis. Aduh, ini. Ini hadiah saat aku membeli Porsche. Nanti, aku akan menyuruh karyawanku bawakan ke sini. Andi, di showroom mana kamu membelinya? Gimana kalau aku bantu tanyakan? Bos dealer mobil kalangan atas. Anak orang kaya, ketua kelas saat SMA, murid sekolah Miyoshi, musuhku nomor 1. Ketua kelasku, keluargamu punya dealer mobil. Andi, membelinya seharga 18.000 dengan ongkir. Kamu mau tanya kemana? Tidak disangka, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, teman-teman masih humoris seperti biasanya. Oh, semuanya sudah hadir ya? Karena semuanya sudah hadir, silakan diorder makanannya. Hari ini, aku yang traktir. Andi, biasanya sekali makan di sini, perlu 10-12 juta. Kamu yakin? Kamu mau traktir? Ini nggak usah ngomong lagi. Andi kita, dalam sebulan dengan gaji 6 juta per bulan. Nabung 2-3 bulan, juga belum mampu mentraktir. Tapi, Prilly masih belum datang. Prilly? Oh, sepertinya masih ada 1 orang lagi yang belum datang. Kalau kamu nggak ngomong, aku malah lupa tuh. Andi, saat itu kamu mengejar dia selama 3 tahun. Cepat sekali sudah melupakannya. Maaf semuanya, aku datang terlambat. Ya, wanita cantik sudah datang. Sini. Sebuah tempat khusus disiapkan untuk primadona kita. Sini, duduk. Ini baru benar. Saat di sekolah, ketua kelas dan primadona kita satu meja. Andi teman kita ini juga sama seperti ini jauhnya. Duduk sesuai peraturan guru Harry, posisi duduk khusus. Suasana ini juga seperti ini. Aku sarankan, kita minum segelas. Untuk primadona kita. Untuk masa muda kita yang sudah berlalu. Oke? Untuk masa muda kita yang sudah berlalu. Ayo. Prilly, primadona manis, pola, lembut, dan baik hati. Atau bisa dibilang seseorang yang tidak bisa dilupakan oleh murid pria. Seperti yang dikatakan gadis itu. Aku menulis surat cinta untuk dia selama 3 tahun, tapi semuanya tenggelam di lautan. Lupa filosofi mana yang mengatakan, cinta harus berani untuk diungkapkan. Hei! Membuatku menghormati masa lalu yang sudah berlalu. Hah! Aku hormat pada Palu. Kurang ajar kau! Andi, harus percaya diri. Mendeteksi nilai energi negatif tokoh utama. Setelah menemukan kriteria yang cocok, mencoba hubungkan ke sistem. Akses sistem berhasil memodifikasi properti dunia untuk tokoh utama. Modifikasi dunia, pendapatan tokoh utama tidak berubah. Rasio uang dunia disesuaikan menjadi 1:10.000. Apa-apaan ini? Toleransi alkoholku sejak kapan menjadi seburuk ini? Aduh. Tuan, kamu tidak apa-apa kan? Maaf ya. Oh, yang di dalam itu bisakah kamu bersihkan dulu? Nanti total meja itu hitung punyaku.
Ini uang tip. Nanti datang cari aku saja. Terima kasih ya. Ini 100.000. Manajer, masalah besar. Prilly, setidaknya kali ini, aku tidak ingin membuat malu di depanmu. Hari ini semuanya makanlah sepuasnya. Aku yang bayar. Sudahlah, Andi. Ketua kelas baru saja memesan 2 botol Raffi. Dengan gajimu sebulan yang tidak seberapa, beli satu pun tidak mampu. Siapa yang bilang aku tidak mampu? Berikan padaku menunya. Bukannya hanya masalah beberapa juta saja. Cih, Cuma ini aja. Siapa lagi yang mau minum Raffi? 2 botol cukup tidak? Cih, Andi, kamu mabuk. aku tidak mabuk. Sejujurnya, bukankah hanya makan? Siapa yang tidak punya berapa puluh juta? Kamu bisa tidak jangan pura-pura lagi. Bawa mancis rusak, memakai jam tangan palsu. Benar-benar anggap dirimu kaya kan? Kamu bilang apa? Bilangin kamu miskin. Kamu benar-benar anggap dirimu kaya kan? Kamu bilang lagi. Andi, bisakah kamu jangan mengacau lagi? Bisa nggak jangan seperti ini di depanku? Prilly, kamu terlalu percaya diri. Kalian makanlah. Aku keluar untuk bayar. Halo, keperluan genting. Pinjamkan aku uang. Mau berapa? Bukankah makan bersama biasanya bayar masing-masing? Beneran mau traktir? Aduh, kamu nggak usah ikut campur. Kamu pinjamkan dulu ke aku 40-60 juta. 40-60 juta? Apa kamu beli restorannya? Atau ada perusahaan yang terbuka untuk umum? Pergi. Tak ada waktu untuk bicara denganmu. Halo. Pada saat kritis anak ini sangat tidak bersyukur. Prilly, kamu mau kemana? Andi minum terlalu banyak. Aku takut dia ada Dia masalah. bisa ada masalah apa? Sejak sekolah, suka membual. Berapa juta ini? Dia punya. Bahkan jika ada 2.000 pun, anggap aku kalah. Benar, uang tunai beberapa juta ini. Bahkan jika itu ayahku, juga tidak punya. Jika beberapa bank, cadangan kas naik. Benar, aku paling benci anak ini. Memukul wajah orang gendut hingga bengkak. Prilly, gimana menurutmu? Aku... Sudah, gak usah urusin dia. Makan malam hari ini. Aku yang bayar. Wow, ini uang tunai 10.000. Wow, jumlah maksimal yang bisa ditarik oleh orang biasa saat ini adalah 2.000. Denominasi tingkat ini, setidaknya anggota Platinum Bank yang bisa membawanya. Benar, emang abang Chris kita tidak seperti seseorang. Hanya bisa membual. Di sini ya. Numpang tanya, barusan tuan mana yang membayar barusan? Bayar. Kami belum bayar? Oh, jadi begini. Barusan ruangan kalian ada seorang tuan membayar dengan uang tunai nominal besar. Tapi cadangan kas toko kami tidak cukup untuk kembalian. Bisakah meminta tuan itu ganti dengan pecahan kecil atau pembayaran online? Astaga, itu 100.000. 100.000? Beneran 100? Satu lembar 100.000? Denominasi legendaris ini, bank kecil biasa pun tidak akan ada. Siapa yang mengeluarkan uang sebesar ini? Bukan uang palsu kan? Oh, sudah kami periksa. Asli tanpa keraguan. Dan denominasi sebesar ini, siapa yang berani memasukkannya? Numpang nanya, siapa tuan yang barusan membayar? Apakah... Andi. Kepalaku sakit sekali. Gimana caranya kok aku bisa sampai Bisakah rumah? kamu berhenti membuat kekacauan? Bisa nggak setiap di depanku nggak seperti Lily, ini? kamu juga jangan terlalu percaya diri. Dia pasti tidak akan pedulikanku lagi selamanya. Aduh, siapa sih? Aduh, Andi, di mana rumahmu? Kamu sudah tidur? Kabari aku kalau kamu udah bangun. Sore ini aku mau mengikuti sebuah acara lelang. Kalau kamu sudah bangun, datang ke sini ya. Produk kami selanjutnya adalah pas terkenal dari dinasti Song, dimulai dari harga 160. Produk ini Prilly, apalagi yang masih kamu ragukan? Asalkan bersedia untuk bersama denganku apapun dalam pelelangan ini, aku bisa memberikannya untukmu. Chris, pertemuan reuni kemarin, aku sudah kasih kamu muka. Kamu jangan terlalu memaksa. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku hanya tidak ingin satu-satunya hal yang ayahmu tinggalkan untukmu dibeli orang lain. Tolong diam. Kamu tidak mungkin menaruh harapan pada seorang sampah seperti itu kan? Apa kamu merasa dia akan memberikan segalanya untukmu? barang ketujuh. Kamu masih ada waktu 20 menit untuk memutuskan. Pikirkan baik-baik. Apa-apaan kamu ini?
Mana uangnya? Maaf. Lupa. Berpura-pura kaya. Pindah kode aja. Oh. Beli mobil aja nggak mampu. Masih pura-pura kaya. Astaga! Sepertinya dia punya rasa sadar diri. Prilly, menerima aku adalah pilihanmu Andi satu-satunya. barusan mengirim pesan padaku. Dia sudah sampai. Oh, benarkah? Maka apa kamu pernah berpikir bagaimana cara dia masuk? Untuk masuk ke acara pelelangan setidaknya harus punya banyak aset. Hah. Tuan, selamat datang di pelelangan. Mohon kamu tunjukkan undangannya. Undangan? Oh, iya. Undangan. Aduh, undangannya aku lupa bawa. Begini aja, kasih aku muka biar aku masuk. Apakah kamu orang terkaya di kota? Orang kaya di kota? Tidak terlalu dikenal. Jadi untuk apa aku memberimu muka? Mau masuk kan? Boleh aja sih. Lakukan verifikasi aset terlebih dahulu. Aset? Verifikasi aset? Tidak masalah. Tuan, tidak perlu verifikasi lagi. Silakan masuk. Silakan masuk. Tapi dalam kartuku hanya ada beberapa puluh juta. Beberapa juta. Tamu VIP yang terhormat. Silakan masuk. Silakan. Oh, terima kasih ya. Sudah akan dimulaikan? Aku perkirakan Andi sekarang sudah diusir oleh satpam di gerbang. Chris, kamu nggak perlu melakukan apapun untukku. Aku hanya mau kamu jangan taruh-menawar Prilly, denganku. omongan kamu sangat keterlaluan. Datang ke pelelangan, bukankah untuk membeli barang lukisan paman? Aku selalu menyukainya. Kamu tidak bisa merebut sesuatu dengan kekerasan. Prilly, maaf, aku terlambat. Tidak disangka kamu benar-benar datang ke sini, Andi. Bahkan tempat duduk paling biasa di sini adalah orang terkaya ratusan ribu baru bisa duduk di sini. Kamu merasa di sini ada tempat untuk kamu duduk? Tuan, apa perlu kami antarkan Anda ke ruangan VIP? Ruangan VIP? Itu kan untuk orang dengan kekayaan beberapa juta baru berhak duduk di sana. Tidak perlu. Di sini sudah cukup bagus. Baik. Oh ya, barusan kamu bilang apa? Andi, hari ini aku menyuruhmu datang ke sini untuk mengembalikan ini padamu. Ini pasti paman dan tante menyisakan untukmu buat beli rumah. Uang sepenting ini jangan sampai hilang. Beli rumah? Ini bukannya tip yang kemarin aku berikan untuk pelayan. Udahlah, jangan bercanda lagi. Bahkan uang 100.000 pun dia bingkaikan untukku. Baik. Selanjutnya adalah barang ketujuh. Lukisan ini adalah lukisan dari Pak Jody yang sudah meninggal. Dimulai dengan harga 30.000. 30.000? Sesuai dengan perkiraanku. Harusnya harganya tidak terlalu mahal. Asalkan Chris tidak turun tangan. Astaga, 300 juta. Lukisan ini bernilai 300 juta. Prilly, apa kamu benar-benar menginginkannya? Ini adalah peninggalan ayahku untukku. Bagus, sepertinya belum ada yang menawar. Harga akhir seharusnya 40. 60. Astaga, orang-orang ini sangat ganas. Sekali naik 100 juta. Ini adalah gajiku selama 1 tahun. Jika ayahku masih di sini, lukisan ini pasti nggak semahal ini. Tapi sekarang... Tidak apa-apa, Prilly. Aku akan membantumu cari jalan keluar. Jalan keluar? Andi, dari dana kompensasi, benar-benar anggap diri menjadi orang dari kelas atas. Dana kompensasi? Karena kamu begitu kelas kepala, maka akan kutunjukkan padamu jarak di antara kita. 100. Chris, tuan nomor 1 ini menawar hingga 100. Apa ada harga yang lebih tinggi dari ini? Prilly, menurutmu kamu kurang berapa? Aku masih ada 80-an. Setidaknya masih kurang 30 sampai 32. Baik, aku keluar telepon dulu. Kamu ambil ini dulu. Andi. Anak ini benar-benar rela memberikannya. Terima kasih, Andi. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Tolong, Kevin ini mendesak, Bang. Kamu kenapa lagi? Aduh, kali ini benar-benar ada masalah. Ini berhubungan dengan kebahagiaan abangmu selama separuh hidupnya. Benar-benar ada masalah. Iya, katakan aja butuh berapa. Kira-kira pinjamkan aku 400 juta. Halo? Nya! Tuan, kami akhirnya menemukanmu. Kamu, perkenalkan, aku manajer dari pelelangan ajaib, Tom. Setelah evaluasi verifikasi kekayaan level kamu mencapai yang tertinggi. Oh, ini kartu hitam VIP-mu. Ini, apa gunanya? Oh, kartu ini memiliki batas kredit tertentu dan nikmati setiap tahun. Aku penolakan pertama pada 5 barang. Maka limit kartu ini
Oh, 1 juta. 10 miliar. Astaga. Kalau gitu aku bisa membeli barang yang lagi dilelang di dalam. Tentu saja bisa. Ini kartu namaku. Ada keperluan apa? Langsung hubungi saya kapanpun. Terima kasih, terima kasih. Maaf merepotkan. Hati-hati. Manajer, kita masih belum yakin apa dalam kartunya ada beberapa juta dan langsung berikan kartu VIP. Apa tidak buru-buru? Kamu ngerti apa sih? Uang pecahan 200.000 beredar secara nasional. Totalnya 10.000 lembar. Jadi dia bisa gampang membawanya. Identitas Pak Andi ini lebih menakutkan dari saya bayangkan. Benar. Beritahu semua orang mulai sekarang Tuan Andi dalam semua industri kita harus diperlakukan standar tertinggi. Baik. 204 3 kali. Deal. Selamat kepada tuan nomor 1. Sukses menawar dengan harga 204. Really? Aku mengeluarkan uang sebanyak ini untuk membantumu membeli kembali lukisannya. Apa kamu masih bisa menolak untuk bersama denganku? Aku Prilly. Bahkan jika mati pun aku nggak mau bersama orang sepertimu. Really? Aku sudah kembali. Terima kasih Andi. Meskipun pada akhirnya aku juga nggak bisa membelinya. Tapi terima kasih. Aku kembalikan uangnya padamu. Siapa bilang tidak bisa membelinya? Bisa aku pinjam ini sebentar? Maaf sekali kepada tuan ini. Barang ini sudah menjadi milik tuan Chris. Anda masih bisa lihat barang kami selanjutnya. Apa kamu serangga tanah? Sekarang gak usah ngomong punya uang atau enggak. Lukisan ini sudah menjadi milikku. Apa kau mengerti? Hah? Kalau gitu jika aku punya. Tunggu sebentar. Kalau gitu jika aku punya ini. Tunggu. Tuan, yang di tanganmu itu... Ini, kartu hitam VIP. Oh iya Prilly. Lukisan itu berapa harganya? Harga terakhirnya adalah 204. Tapi kamu tenang aja, uang itu secepatnya pasti akan kukembalikan. Beberapa ratus ribu udah pasti untuk gaji orang biasa selama 10-20 tahun. Andi pasti nggak mudah untuk mengeluarkannya. Hah, tidak apa-apa. Tidak usah, buru-buru. Astaga, 2 miliar. Kamu jangan hanya berterima kasih sesuai plot yang normal. Pada poin ini bukankah kita harus berkomitmen satu sama lain? Astaga, untung saja. Dana ganti rugi rumah di kampungku akan segera keluar. Terima kasih banyak Andi. Lukisan itu satu-satunya peninggalan ayahku untukku. Tidak ada itu, aku nggak tahu harus gimana. Oh iya, ini 100.000 kamu? Bukan. Adalah 100.000-mu. Ini bukanlah 100.000. Ini adalah tanda cinta kita. Bukankah hanya 2 miliar? Sepadan. Kamu tunggu di sini. Aku pergi ambil lukisannya. Kartu hitam tertinggi punya Andi. Dari mana dia mendapatkannya? Emangnya apa urusan sama kamu? Really, apa kamu tahu, milik kartu itu bukan hanya menikmati hal menoleh pertama, tapi setiap kartu tidak kurang 1 juta. Asal kekayaannya lebih, baru memiliki kualifikasi dia seperti apa kamu dan aku paling tahu kan? Jadi? Baik, ternyata kamu percaya dengan orang licik seperti dia dan tidak mempercayaiku. Aku akan buktikan padamu, jika dia punya 200.000 dalam kantongnya. Namaku bukan Wijaya. Bos, beli 2 botol air. Bos, kenapa kamu berkeringat sangat banyak? Gratis. Gratis untukmu. Terima kasih ya. Kamu bilang apa? Tom memakai kekuatan khususnya untuk memberikan kartu hitam tertinggi kepada teman kelasmu yang miskin itu. Benar, Paman. Anak itu sudah jelas sangat miskin. 1 bulan hanya dapat gaji beberapa ribu. Baik. Baiklah kamu, Tom. Akhirnya aku menangkapmu. Tom itu siapa? Tom adalah orang yang memberikan kartu kepada teman kelasmu itu. Selain direktur di tempat pelelangan itu, hanya dia yang memiliki kekuatan itu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan itu, juga bukan bisa memberikan kepada siapapun, bukan? Tentu saja. Orang yang bisa memenuhi syarat tertentu. Bukan hanya total aset berlebihan beberapa puluh juta, tapi juga cash flow. Sebanyak 20 juta. Astaga, cash flow sebesar 20 juta. Kamu yakin? Dia tidak punya uang sebanyak itu? Dia? Ayahku aja tidak punya. Chris, setelah aku membuat Tom turun dari jabatannya, Paman akan berterima kasih ke kamu. Hei, Pak Andi, apa ada masalah? Kenapa begitu panik? Aku kehilangan uangku. Uang yang sangat penting. Ada berapa? Uangnya sih tidak seberapa. Hanya 100.000. Tapi uang ini sangat penting bagiku. Aku ingin melihat CCTV. Boleh tidak? 100 tidak seberapa. Perhatian semua unit, situasi level 3. Seorang tamu kehilangan uang 100.000. Grup 1, grup 2. Segera turun tangan, cari dengan kekuatan penuh. Itu
Hanya 100.000. Tidak perlu panggil sebanyak itu. Tuan Andi. Ini sudah seharusnya kami lakukan. Anda lihat lagi. Apa hanya kehilangan 100.000? Biar aku lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Benar. Hanya hilang 100.000. Jadi tidak perlu panggil banyak orang. Keadaan khusus. Perhatian pada seluruh unit. Keadaan khusus. Grup 1, grup 2. Tidak. Semua tim harus turun. Termasuk tim dapur. Tukang bersih-bersih. Member tertinggi kita. Kehilangan 100.000. Apa? 10 menit. Tidak. Dalam 5 menit. Harus menemukannya. Setelah aku bilang kalian pasti tidak percaya. Cepat cari. Karena aku kehilangan 100.000. Seluruh rumah pelelangan menggila. Pak Andi, Anda tenang saja. Aku pasti akan cari sampai ketemu. Bagaimana kalau aku tambahkan orang lagi? Tidak. Hanya 100.000, seperti kehilangan 1 miliar saja. Bahkan jika 10.000 pun, ini juga merupakan perlakuan yang harus dinikmati oleh Pak Andi. Aduh, pelayanan rumah pelelangan kalian sangat bagus. Hei, apa yang terjadi? Seorang klien kehilangan 100.000, sekarang semua orang sedang mencarinya. 100.000. Apakah Andi yang kehilangan? Orangnya seperti apa? Uang sebanyak itu pun bisa Katanya hilang. member tertinggi, rumah pelelangan kami. Statusnya sangat dihormati. Member tertinggi. Harusnya bukan Andi. Hei, apa yang kalian lakukan? Manajer B, klien VIP kehilangan 100.000. Manajer Tom menyuruh semua orang mencarinya. Sekarang manajer Tom di mana? Manajer Tom dia seharusnya di ruangan VIP bersama klien itu. Baiklah, aku mengerti. Kamu pergilah. Paman, dia bilang tamu VIP itu seharusnya Andi. 100.000 itu adalah dana ganti rugi rumahnya. Ganti rugi rumah? Baiklah, kamu Tom menyalahgunakan kekuatanmu. Kali ini aku ingin kamu tidak berbalik sama sekali. Chris, kamu kembali dulu. Tunggu kabar baik dariku. Ini Pak Andi. Coba teh berhargaku. Ini setelah pakai beberapa koneksi. Baru dibawa dari Gunung Wi. Ibu pohon 3 generasi. Dahong Pao. Teh bagus. Aduh. Aku biasanya hanya minum yang harganya beberapa belas ribu. Teh murah. Beberapa gelas ribu per 500 gram. Apa ini teh olong termahal? Identitasnya benar-benar lebih mengerikan daripada yang terpikirkan. Manajer Tom, berani-beraninya kamu. Ben, ada apa denganmu? Apa kamu tidak lihat aku sedang ada tamu terhormat? Tamu terhormat? Tom, direktur memberikanmu jabatan yang sekarang ini karena kepercayaannya padamu. Tapi kamu menyalahgunakan kekuatanmu untuk seorang yang identitasnya tidak jelas untuk menjadi member kartu hitam tertinggi. Kamu, apa niatmu? Situasi apa ini? Kartu ini tidak akan ditarik dariku, bukan? Maka aku tidak bisa lagi mengambil lukisan itu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Identitas Pak Andi. Tidak mungkin ada masalah apapun. Iya kan Pak Andi? Kalau kamu berani menyuruhnya verifikasi kekayaannya. Verifikasi kekayaan? Tidak perlu, bukan? Tidak masalah. Ya, verifikasi saja. Manajer, aku menemukan 100.000-nya. Anda lihat, apa benar ini? Benar, yang ini. Kerja bagus. Nanti ke bagian keuangan untuk mengambil bonus. Terima kasih, manajer. Aku aja yang kasih. Aduh. Bro, makasih ya. Tidak banyak, anggap saja niat baik hatiku. 200.000, manajer. Selembar uang 200.000. Pandi, ini tidak pantas. Kalau gitu, baiklah. Tidak. Aku tidak bisa menerimanya, manajer. Aku lanjut sibuk dulu. Manajer Tom, kamu simpanlah. Tidak banyak, anggap saja niat baik hatiku. Ben, nominasi 200.000 ini dalam dompet Pak Andi masih ada 7 lembar. Ben, direktur memberikan jabatan yang sekarang ini ke kamu karena kepercayaannya terhadapmu. Tapi kamu melakukan ini lagi dan lagi, ulang-ulang mengganggu member kita. Kamu, apa niatmu? Bercanda saja, Direktur Ben. Tuan Andi, duduk. Semua pembelian pelelangan, Tuan Andi. Aku yang bayar. Semua aku yang bayar. Tidak bagus begitu.
Ini semua sudah seharusnya kulakukan. Ini, minum teh. Semua orang hebat. Andi, lukisanmu. Terima kasih ya. Jika aku membawa lukisan ini untuk menyatakan cinta pada Prilly, dia tidak mungkin menolakku, bukan? Menolak? Siapa yang bisa menolak pernyataan cinta Tuan Andi? Prilly ya? Bukan yang disukai oleh Chris, kan? Prilly, apa kamu percaya? Tidak sampai 10 menit, Andi anak itu akan berlutut di sini meminta maaf padaku. Chris, aku peringatkan kamu ya, jangan macam-macam. Aku macam-macam. Dialah yang tidak tahu hidup dan mati melawanku dimanapun. Sekarang ingin aku untuk melepaskannya, aku setuju. Pamanku juga tidak akan setuju. Chris! Paman, kamu datang. Prilly, biar aku perkenalkan padamu. Pamanku, Ben. Calon General Manager Grup Ajaib. Andi, aku akan membuatmu tahu konsekuensinya karena melawanku. Paman, silahkan mulai penampilanmu. Paman, kamu... Maaf Tuan Andi, aku yang tidak pandai mendidiknya. Beri aku 5 menit. Tuan Andi? Tuan Andi, maaf membuatmu melihat lelucon. Apa ini Prilly yang kamu bilang? Benar. Sepertinya aku sedikit familiar sama dia. Prilly, sudah lama perasaanku terhadapmu. Kamu seharusnya mengerti. Aku tahu perbedaan status kita sangat besar. Bahkan jika semua orang menentangku untuk melakukan ini, aku juga tidak akan menyerah. Tidak akan pernah. Aku sudah ingat. Bukankah dia putri bawahanku? Bagaimana itu bisa membuat Tuan Andi merasa tidak enak padanya? Obsesi yang begitu kuat. Gadis ini sangat beruntung. Identitas apa? Sebenarnya aku tidak pernah peduli akan itu. Tapi ibuku peduli. Dia mungkin gak akan setuju. Ibumu masih bisa tidak setuju. Ibumu masih bisa tidak setuju. Tapi terima kasih atas lukisannya. Aku pikir Nona Prilly tidak perlu berpikir terlalu banyak dengan kondisi Pak Andi. Ibumu pasti akan puas. Tuan Andi, bukannya kamu bilang ada urusan? Apa perlu saya antar? Tidak perlu, terima kasih. Oh iya Prilly, temanku mencariku karena ada urusan. Aku pergi dulu. Aku akan hubungi kamu lain hari. Sampai jumpa Tuan Andi. Kenapa kalian panggil Andi, Tuan Andi? Bukankah itu sudah semestinya? Nona Prilly, selamat ya. Jika nanti Anda butuh apa, bilang saja padaku. Anda? Aku General Manager dari Grup Ajaib. Tom. Kamu direktur, Tom? Bukankah itu bos langsung ibu? Andi, Pak Tom, ada yang mau aku tanyakan pada Anda. Aku serius. Saat aku bekerja di tempat pelelangan hari ini, tamu itu memberiku selembar uang 200.000 sebagai tip. Apa kamu bekerja sampai jadi bodoh? Uang senilai 200.000, bahkan sebagian besar rumah tangga jutaan dolar tidak bisa mengeluarkannya. Malah kasih kamu sebagai tip. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Baiklah, jangan bermimpi lagi. Kerja sana. Hei, halo. Kasih aku 2 gelas. Hei, kenapa kamu lagi? Pak Andi? Bukankah kamu menjadi pelayan di tempat pelelangan? Aku setiap hari bekerja 5 shift. 5 pekerjaan. Sangat menderita ya. Apa boleh buat? Aku harus membayar pendidikan adikku. Dia satu-satunya harapan keluarga kami. Aku mengerti. Pekerjaan rendah seperti kita sangat sulit. Ya, siang hari antar pesanan. Ditahan oleh satpam. Malam sebagai satpam. Dimarahi oleh pengantar pesanan. Oh iya, apa yang Pak Andi lakukan di sini? Temanku datang untuk kencan buta. Aku datang untuk mencarinya. Bisakah bantu aku pesankan 2 americano? Nanti tolong antarkan padaku. Terima kasih. Sisanya anggap sebagai tip kamu. Baiklah. Segera datang. Andi. Apa-apaan kamu ini bisik-bisik begitu? Kasih kamu lihat sesuatu. Ayahmu ganti mobil? Bukan. Ayahku membelikannya untukku. Apa maksudnya? Dan juga ini. Juga ayahku yang belikan.
Dia juga mengaturku pekerjaan di perusahaan besar sebagai wakil direktur. Apa ini? Mancismu ini gimana cara bukanya? Andi, ayahku mengaku padaku. Sebenarnya aku anak orang kaya. Anak orang kaya? Kamu ngomong sembarangan. Bukankah keluargamu menjual celana musim gugur? Sebelumnya juga beritahu aku tidak bisa bayar uang sewa di mall lagi. Mall itu milik ayahku. Menjual celana musim gugur adalah sampingan. Dan juga, bukankah sebelumnya aku beritahu kamu, jual celana musim gugur tidak menghasilkan uang, tapi sebenarnya kami punya tiga pabrik celana musim gugur. Kamu tidak percaya kan? Sebenarnya aku juga tidak percaya. Sebelumnya aku ke kantor ayahku. Apa kamu tahu satpam di depan panggil aku apa? Tuan muda. Membuatku sangat malu. Aduh, sebenarnya aku sangat rindu status sebagai orang biasa, bebas berhubungan dengan mereka. Uang pecahan 20.000 ini, ayahku sudah mengatakannya, hanya yang memiliki kekayaan beberapa juta baru bisa mendapatkannya dari kecil hingga besar. Baru pertama kali aku lihat. Hei, kamu jangan terlalu iri. Kamu pikir tadinya kita berdua adalah orang miskin. Akhirnya ternyata aku adalah orang kaya. Kamu masih miskin. Menurutmu ini sebenarnya ada apa? Kamu menyuruhku datang untuk mendengarmu berpura-pura ya? Aku salah. Aduh, ayahku. Ayahku mengatur satu kencan buta. Aku takut itu karena uangku. Jadi aku menyuruhmu datang membantuku sebagai staf. Pergi. Ada saudara sepertimu aku benar-benar. Mobilnya aku kasih kamu pakai 2 hari. Beruntung dalam 3 kehidupan. Dia seharusnya akan segera sampai. Ingat untuk rendah diri. Jangan mengekspos. Aku adalah orang anak kaya. Halo. Permisi. Yang mana ya? Tuan Jeremy? Ah, itu aku. Aku orangnya. Jeremy. Tahan. Kita saling mengenal lebih dalam dulu. Semua ada. Lunas. Sebenarnya aku tidak terlalu menilai ini. Dia... Aku adalah supir. Jika kamu merasa dia mengganggu kelihatanmu, aku akan menyuruhnya pergi. Pergi. Aku... Itu tidak perlu. Sebenarnya dibandingkan materi, aku lebih mengapresiasi bakat seseorang. Benarkah? Aku bisa menyanyi, menari, rap. Aku bahkan pernah muncul di acara ragam. Bahkan memenangkan penghargaan. Hebat sekali. Kamu bukan supir kan? Supir keluarga kami punya standar. Harus pernah mengikuti acara ragam. Tunggu sebentar, kami ke toilet dulu. Tuan Andi, akhirnya aku menemukanmu. Aku perlu kembalikan uang padamu. Kembalikan untukku, bukankah itu tips untukmu? Kamu jangan bercanda. Aku tidak bisa menerima uang ini. Ayo. Baik. Kalau gitu, kamu taruh aja di meja. Taruh di meja. Uang sebanyak itu, gimana boleh taruh di meja? Kamu taruh aja uangnya di sini. Orang seperti mereka ini membawa uang banyak hanya untuk menarik wanita. Aku sudah banyak melihatnya. Kalau gitu, baiklah. Emang seberapa banyak sih uangnya? Bu, Ibu. Ada apa denganmu? Bukankah aku sedang membantumu? Aku hanya sedang menguji dia. Memangnya kamu perlu mengujinya? Wanita mana yang bisa tahan dengan ujianmu? Kamu, buruan pergi. Huh. Kalian sudah kembali? Uang 100.000 siapa? Aku pergi duluan. Kalian mengobrol lah. Uang siapa? Punyaku. Apa lagi? Uangmu. Kamu pikirkan baik-baik. Ini adalah uangmu. Aku tahu. Bahkan jika kamu punya uang juga tidak mengobati sikap dirimu yang matre. Anggap aku memberimu semangat. Dasar pelit.